Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Teman-teman, tahukah gambar apa yang ada di video saya ini? Yap, betul, ini adalah kura-kura yang dalam budaya Tionghoa melambangkan umur panjang. Kenapa sih alasannya kura-kura melambangkan umur panjang? Ada yang tahu? Alasannya karena kura-kura memang memiliki masa hidup yang lebih panjang, lebih lama dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Tapi sebenarnya masih ada lagi cerita menarik dari kisah hidup si hewan panjang umur ini yang dapat kita petik sebagai refleksi bagi diri kita sendiri. Kayak apa sih? Yuk simak satu persatu ya. Dalam salah satu situs media China disebutkan ada beberapa hal yang menjadikan hewan ini memiliki umur yang panjang. Yang pertama, sikapnya terhadap kehidupan. Dalam dunia hewan, kura-kura bisa dikatakan memiliki dan mengimplementasikan gaya hidup yang slow life, lamban. Mereka bergerak perlahan dan memiliki tingkat metabolisme yang rendah, yang berarti mereka menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan hewan-hewan lainnya yang bergerak lebih cepat. Gaya hidup yang santai ini memungkinkan kura-kura bergerak maju secara perlahan seiring dengan berjalannya waktu dan menikmati masa hidup yang lebih lama dibandingkan hewan-hewan lainnya. Faktor penentu panjang umurnya yang kedua adalah struktur fisiologis. Kura-kura memiliki jantung yang relatif kecil yang berdetak perlahan tetapi kuat sehingga dapat bekerja relatif stabil untuk jangka waktu yang lama. Efeknya dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung. Di samping itu, sel-sel dalam tubuh kura-kura membelah diri lebih lambat sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk meregenerasi sel-sel tersebut yang efeknya itu adalah menahan atau menghambat laju penuaan. 3. Kebiasaan makan. Kura-kura biasanya memakan makanan nabati seperti rumput, buah-buahan, dan lain-lain yang mengandung vitamin dan antioksidan yang dapat menghambat proses penuaan. Bukan cuma apa yang dimakan oleh kura-kura, tetapi juga cara mereka makan. Kura-kura makannya relatif sedikit tetapi sering. Hal ini berguna bagi tubuh mereka sehingga terhindar dari beban makanan yang berlebihan. Kebiasaan makan yang sehat ini memungkinkan kura-kura menikmati makanannya dan juga menjaga kesehatan tubuhnya. 4. Lingkungan hidup juga menjadi faktor penentu umur panjangnya. Jadi kura-kura ini ternyata memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap lingkungan di mana mereka berada. Kura-kura dapat hidup entah itu di tempat yang panas maupun di tempat yang dingin. Kemampuan beradaptasi yang sangat baik ini memungkinkan kura-kura mengatasi perubahan lingkungan sehingga peluang dan waktu hidupnya bisa relatif lebih panjang. 5. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan bahwa faktor penentu panjang umur kura-kura yang paling utama adalah gen. Mempelajari ini semua jadi mirip sama manusia nggak sih? Apa yang bisa teman-teman petik dari pelajaran hidup tentang kura-kura ini? Intinya menurut berbagai sumber yang saya baca itu, umur panjang kura-kura bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis yang ada di dalam tubuhnya sendiri, tetapi juga bagaimana caranya menyikapi hidup. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak tentang bagaimana hidup lebih sehat dan panjang umur. Terus caranya gimana? Yang pertama, hidup perlahan dan nikmatilah setiap momennya. Gaya hidup santai kura-kura mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu tegang dan dipenuhi dengan kesibukan. Bersantai sejenak, menikmati hidup bersama keluarga, teman, melakukan me time, menikmati keindahan alam itu merupakan salah satu faktor utama untuk menuju hidup sehat dan panjang umur. Beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga sikap positif. Kemampuan kura-kura beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya itu juga mengajarkan kita untuk bisa berbuat serupa. Dalam arti, yang namanya lingkungan, yang namanya hidup itu kan selalu berubah-ubah, nggak selalu sama setiap waktunya. Nah, kita diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi sehingga kita juga dapat menjaga pikiran kita tetap santai, tetap positif, dan tetap optimis. Dengan begitu, kita dijauhkan dari sesuatu yang namanya stres, kecemasan berlebihan, ketegangan, sehingga ya efeknya kan jadi lebih sehat yang memungkinkan kita bisa berumur lebih panjang gitu. Makan sehat
bernutrisi, dan dalam porsi yang kecil. Lebih baik makan sedikit tapi sering daripada sekali makan tapi banyak. Makan dalam porsi kecil dapat membantu kerja organ pencernaan di dalam tubuh kita untuk mencerna dan menyerap nutrisi dengan baik. Jadi mereka juga nggak dipaksa untuk bekerja berat. Seperti kalau misalnya kita makan sekali makan itu dalam porsi yang banyak dan berlebihan. Apa yang kita makan juga harus diperhatikan, sebaiknya yang mengandung vitamin dan antioksidan untuk menghambat proses penuaan. Jadi intinya makan makanan yang bergizi gitu. Memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani dan melakukan pemeriksaan fisik secara berkala. Ayo, siapa di sini yang biasa rutin melakukan general check up atau ya check up, biasalah check up kecil-kecil ke dokter. Nah, ini adalah segelintir pelajaran hidup yang bisa kita petik dari seekor kura-kura, binatang yang menjadi simbol panjang umur dalam budaya Tionghoa. Memang ya, kalau dari sisi kepercayaan atau agama, yang namanya umur itu ditentukan oleh yang di atas. Tidak peduli bagaimana sehatnya cara hidup kita, bagaimana baiknya kita beradaptasi terhadap lingkungan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya lagi. Kalau waktunya kita meninggal dunia, ya udah meninggal aja gitu ya. Tapi di sini saya tidak membahas dari sisi yang satu itu gitu. Jadi saya membahas dari cara hidup yang bisa kita petik dari seekor kura-kura ya. Walaupun nanti pada akhirnya entah kita berumur panjang atau enggak, ya itu memang urusan yang di atas gitu ya. Jadi tolong sikapi dengan bijak. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ya kira-kira kita mengikuti gaya hidup kura-kura dengan tanda petik moto slow life-nya itu di era sekarang ini yang segalanya super sibuk, serba cepat, serba berlari, dan sebagainya. Menurut teman-teman bisa atau enggak? Share ya di kolom komentar. Nah, kalau begitu, sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.